Aku dihina melebihi anjing dan babi. Mertuaku belum tahu siapa aku. Setelah tahu, dia pingsan. Malam itu, hujan turun begitu deras. Langit gelap seolah ikut menjadi saksi atas penghinaan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku berdiri di depan rumah mertuaku dengan pakaian yang sudah basah kuyup. Tanganku membawa sebuah tas lusuh berisi pakaian seadanya. Aku menarik napas panjang sebelum mengetuk pintu. Belum sempat aku mengetuk untuk kedua kalinya, pintu terbuka dengan keras. Di hadapanku berdiri seorang wanita berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya penuh kemarahan. "Masih berani kamu datang ke sini?" bentaknya. Aku menundukkan kepala, "Bu. Saya hanya ingin bertemu istri saya." Belum selesai aku berbicara, suara tamparan pintu menggema. Pintu kembali terbuka. "Kamu pikir pantas menjadi suami anakku? Lihat dirimu. Bajumu saja seperti pengemis." Aku hanya diam. Aku tahu, semakin aku membalas, semakin besar keributan yang akan terjadi. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Mereka berdiri sambil berbisik-bisik. Kasihan juga. "Itu menantu Bu Ratna ya?" "Iya, katanya cuma tukang bangunan." Suara bisikan itu membuat mertuaku semakin besar kepala. Dia menunjuk wajahku. "Dengar semuanya. Menantu saya ini tidak lebih berharga daripada anjing peliharaan saya." Semua orang langsung terdiam. Aku mengepalkan tangan, namun aku memilih menahan diri. Beliau belum selesai. "Kalau babi masih bisa dijual, kamu tidak ada harganya sama sekali." Ucapan itu menusuk hatiku. Aku bukan marah karena dihina. Aku sedih karena orang yang seharusnya menjadi keluargaku justru memperlakukanku seperti musuh. Aku menoleh ke arah lantai 2. Aku berharap istriku muncul, namun jendela tetap tertutup. Aku kembali memanggil pelan, "Rina." Tidak ada jawaban. Mertuaku tertawa sinis. "Sudah kubilang pada anakku, jangan pernah turun menemui laki-laki miskin sepertimu." Aku memejamkan mata. Dalam hati aku berkata, "Sabarlah, belum waktunya." Padahal, ada satu rahasia besar yang belum diketahui siapapun. Rahasia yang selama ini sengaja kusimpan. Rahasia yang jika terbongkar, akan membuat seluruh keluarga ini tidak sanggup mempercayainya. Perkenalkan, namaku Arga. Usiaku 30 tahun. Semua orang mengenalku sebagai tukang bangunan. Setiap hari aku mengaduk semen, mengangkat batu bata, memasang keramik, pulang dengan tubuh penuh debu. Banyak orang memandang rendah pekerjaanku. Padahal aku selalu percaya, tidak ada pekerjaan yang hina. Yang hina adalah menghina orang lain. Aku lahir dari keluarga sederhana. Ayahku seorang kuli bangunan. Ibuku hanya penjual gorengan. Sejak kecil aku diajarkan satu hal, jangan pernah malu bekerja keras. Kalimat itu selalu kuingat sampai sekarang. Karena itulah setelah lulus sekolah aku memilih menjadi tukang bangunan. Bukan karena tidak punya mimpi, tetapi karena saat itu keluargaku membutuhkan uang. Aku bekerja siang malam. Sedikit demi sedikit kehidupanku berubah, namun aku tidak pernah menceritakan semuanya kepada siapapun, termasuk kepada istriku. Aku bertemu Rina 3 tahun lalu. Saat itu, aku sedang mengerjakan renovasi sebuah rumah. Rina datang mengantar makanan untuk pamannya. Awalnya kami hanya saling menyapa, namun setiap hari kami semakin dekat. Rina berbeda. Dia tidak pernah malu berbicara denganku. Dia sering membawakanku air minum, kadang memberi obat ketika tanganku terluka.
Aku jatuh hati, begitu pula dirinya. Hubungan kami tidak berjalan mulus. Sejak awal, ibunya menolak. Alasannya sederhana. Aku miskin. Aku hanya tukang bangunan. Tidak punya mobil. Tidak punya rumah mewah. Tidak punya jabatan. Namun Rina tetap memilihku. Setelah perjuangan panjang, akhirnya kami menikah. Aku berpikir semuanya akan berubah. Ternyata aku salah. Sejak hari pertama menjadi menantu, penghinaan justru semakin sering kuterima. Setiap datang ke rumah mertuaku, aku selalu dibandingkan dengan menantu tetangga yang bekerja sebagai pengusaha. Setiap makan bersama, aku selalu duduk paling ujung. Bahkan piring yang kupakai berbeda. Aku hanya tersenyum. Karena bagiku, membalas kebencian dengan kemarahan hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Namun aku tidak pernah menyangka, suatu hari penghinaan itu akan mencapai titik yang tidak pernah kubayangkan. Dan hari itu, akan menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidup mertuaku. Aku berdiri di bawah derasnya hujan. Kata-kata mertuaku masih terngiang di telingaku. Namun aku memilih pergi tanpa membalas sedikit pun. Di dalam hati aku berkata, suatu hari nanti, ibu akan mengetahui semuanya. Tapi bukan dari mulutku. Aku melangkah meninggalkan rumah itu. Dari balik jendela, Rina menangis. Ia ingin mengejarku, tetapi ibunya menghalangi. Kalau kamu keluar, anggap saja kamu bukan anakku lagi. Bentak Bu Ratna. Rina terduduk lemas. Ia hanya bisa menangis sambil melihat suaminya berjalan menjauh di tengah hujan. Keesokan paginya, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Bu Ratna. Para tetangga keluar karena penasaran. Seorang pria berjas turun dari mobil sambil membawa map berisi dokumen. Permisi, apakah ini rumah Ibu Ratna? Iya, saya sendiri. Saya mencari Bapak Arga. Bu Ratna tertawa kecil. Untuk apa mencari menantu saya? Dia cuma tukang bangunan. Pria itu tersenyum. Maaf, Bu. Bapak Arga adalah pemilik perusahaan tempat saya bekerja. Mendengar kalimat itu, wajah Bu Ratna berubah. Apa? Iya, Bu. Beliau sengaja bekerja langsung di lapangan agar mengetahui kehidupan para pekerjanya. Semua proyek yang beliau pegang bernilai miliaran rupiah. Tetangga yang mendengar langsung saling berpandangan. Bu Ratna mulai gemetar. Tidak mungkin. Pria itu membuka map dan memperlihatkan dokumen perusahaan atas nama Arga. Beliau juga mendirikan yayasan untuk membantu anak yatim dan membiayai sekolah anak-anak tukang bangunan. Air muka Bu Ratna seketika pucat. Ia teringat semua kata-kata kasar yang pernah diucapkannya. Tangannya bergetar hebat. Pandangannya mulai kabur. Tubuhnya limbung. Bruk. Bu Ratna jatuh pingsan. Semua orang berteriak panik. Setelah sadar di klinik, Bu Ratna hanya menangis. Aku telah menyakiti orang yang begitu baik. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Sore harinya, Bu Ratna memaksa Rina mengantarnya menemui Arga. Mereka tiba di sebuah kantor sederhana. Di sana Arga sedang makan siang bersama para pekerja bangunan. Tidak ada meja khusus. Tidak ada perlakuan istimewa. Ia makan bersama mereka sambil bercanda. Bu Ratna menangis melihat pemandangan itu. Ia berjalan perlahan. Arga berdiri, Ibu. Tanpa berkata apa-apa, Bu Ratna langsung berlutut. Maafkan Ibu. Arga terkejut. Ibu, jangan seperti ini. Aku sudah menghina kamu berkali-kali, padahal kamu tidak pernah membalas. Air mata Bu Ratna terus mengalir.
Aku buta karena melihat harta. Aku lupa menilai hati seseorang. Para pekerja yang melihat ikut terharu. Arga segera mengangkat mertuanya. Ibu tidak perlu berlutut, tapi aku pantas melakukannya. Arga tersenyum. Dari dulu saya sudah memaafkan ibu. Bu Ratna semakin menangis. Kenapa kamu masih bisa memaafkanku? Arga menjawab pelan. Karena ayah saya pernah berkata, membalas kebencian dengan kebencian hanya akan melahirkan kebencian baru. Semua yang mendengar terdiam. Sejak hari itu, Bu Ratna berubah. Ia tidak lagi memandang orang dari pekerjaan atau kekayaannya. Ia mulai menghormati para tukang bangunan. Bahkan setiap ada pekerja yang lewat di depan rumahnya, ia selalu menyapa dengan ramah dan menyediakan air minum. Para tetangga yang dulu ikut mengejek Arga pun datang meminta maaf. Arga menerima mereka dengan senyum. Baginya, memaafkan jauh lebih menenangkan daripada menyimpan dendam. Beberapa bulan kemudian, Arga membangun sebuah rumah sederhana untuk Bu Ratna agar ia bisa tinggal dengan nyaman di masa tuanya. Bu Ratna kembali menangis. Kamu masih berbuat baik setelah semua yang kulakukan? Arga hanya tersenyum. Karena ibu tetap keluarga saya. Rina memeluk suaminya. Mereka bertiga menangis haru. Sejak hari itu, keluarga mereka hidup rukun. Bu Ratna sering menceritakan kepada siapapun bahwa pekerjaan tidak menentukan nilai seseorang. Yang menentukan adalah kejujuran, kerja keras, dan akhlaknya. Dan setiap kali mengenang masa lalu, ia selalu berkata, jangan pernah menghina orang dari penampilannya. Bisa jadi orang yang kita remehkan justru memiliki hati yang jauh lebih mulia daripada kita. Tamat.